Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair ustazah. Alhamdulillah. Taib, faqat talibatan? Ma makna faqat talibatan? Talibatani. Dua. Berdua. Berdua ya, dua murid. Masya Allah. Talibatani. Taib lah bahasa ya. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan ya untuk saling bersua, saling berkumpul kembali di dalam majelis ilmu. Semoga kita mendapatkan taufik dan ridho Allah Subhanahu wa taala di atas jalan kebaikan, di atas jalan ketaatan ya. Dan kita bisa istiqomah ya. Meskipun jalan ini banyak sekali rintangannya ya, Masya Allah. Baik. Sebelum kita melanjutkan ya, bagaimana keseruan PR-nya kemarin? Latihan soal-soal ya. Kita akan bahas sedikit yang salahnya aja ya. Yang banyak kelirunya. Sebentar, yang banyak kelirunya itu yaitu di yang al-kutubu. Apa soalnya ya? Kalau tahu. Al-kutubu Titik-titik tahtal maktabi. Tahtal maktabi mughlaq. Mughlaqatun. Nah, sebenarnya di sini itu sudah ada clue-nya, yaitu mughlaqatun. Ya. Tapi kadang memang kita kalau udah lihat soal tuh kayak wah terhipnotis apa gitu. Apa ini? Jadi kayak udah nervous duluan. Aduh, apa ya gitu ya. Bukan ibu-ibu semua, saya pun demikian. Jadi kalau kita melihat kaidah gitu ya, al-kutubu itu adalah jamak dari kitabun. Setiap jamak li ghairi akil, setiap jamak dari mufrad yang tidak berakal, maka dia dihukumi sebagai apa? Mu'annas. Mufrad mu'annas. Ya. Maka ini menjadi mufrad mu'annas. Ya. Iya, Jadi ragu-ragu. kenapa? Ragu-ragu udah jawab yang alati ya. udah lagi jadi Kak. Betul. Memang ini tuh ya banyak faktor gitu ya. Maka dia akan menjadi mufrad mu'annas. Apapun itu yang tidak berakal. Maka coba kalau misalkan gini. Al-humuru berarti apa pakainya? Isim mausulnya. Humur itu himaru ya Ustazah. Berakal jadi tetap muzakkar ya. Apakah hewan berakal? Ya, maksudnya hidup maksudnya. Nah itu ya. Hidup gitu ya. Tetap pakai Alati ya. Berarti Alati ya. Allati. Karena dia hidup tapi dia tidak berakal.
Oh iya ya. Kalau yang itu mati ke tubuh benda Iya. Jadi, mati. Ustazah, kalau Mm-mm. alat itu untuk benda mati yang tidak berakal, sama benda hidup yang tidak berakal gitu ya Ustazah ya? Gini Mbak, kaidahnya jangan kayak gitu. Tapi gini, kalau misalkan jamak yang tidak berakal, maka dia mufrad muannas, gitu aja. Ya, karena kalau yang hidup pun dia pasti menggunakannya alati gitu. Paham nggak? Meskipun dia kalau alati itu dia kan fungsinya akan sama maupun yang hidup maupun yang mati. Ya. Tapi kalau kita sudah paham bahwa semua benda mati atau semua yang tidak berakal ketika jamak maka dia memakainya apa? Mufrad muannas. Mufrad muannas itu ada apa aja? Kalau isim isyarah dia ada hadhihi. Kalau misalkan dia isim isyarah hadhihi atau tilka. Kalau dia isim mausul mufrad muannas berarti allati. Gitu ya. Paham nggak? Karena hadhihi itu pun dia bisa berakal, bisa tidak berakal. Bisa dipahami, Mbak Sari? Eh, belum Ustazah. Jadi gini, Mbak. Jadi kalau semua yang tidak berakal gitu ya, jamaknya, contoh misalkan apa namanya, apa ya, isim itu ya, isim yang tidak berakal, dia itu dihukuminya sebagai mufrad muannas. Jadi al-kutubu, nah ini tuh dia itu hukumnya mufrad muannas. Paham? Dikit-dikit Ustazah. Sebentar, nggak apa-apa. Kita bahas lebih biar biar paham ya. Coba gini, kita bikin kalimat deh. Contoh misalkan, kut, misalkan apa ya? Tadi keledai itu, keledai itu pendek. Jadi gimana? Al, Al-humuru mm-mm. Pendek apa? Sohirotun ya Zah. Kecil itu. Kalau kosi pendek, kosirun kosi Kofi kosirun. Hah? qasirotun. Kenapa? Karena ini dihukumi sebagai mufrad muannas. Oh, jadi tamar buto ya Ustazah. Sini deh. Iya, jadi ininya pun akan mengikuti ini. Jadi kaidahnya itu yang enggak benda, pokoknya yang benda mati yang tidak berakal gitu ya. Isim yang dia semua yang tidak berakal, maka dihukumi sebagai mufrad muannas. Maka ketika si isim ini menjadi mubtada, khobarnya pun akan mufrad muannas. Tuh. Contoh misalkan ini adalah pintu-pintu. Berarti gimana kalimatnya? Haula. Iya. Ini adalah pintu-pintu. Ingat, mufrad muannas ini berarti apa? hazihi. Nah, gitu. Oh, Hadhihi abwabun. walaupun dia jamak ya Ustazah ya. Iya, karena dihukuminya mufrad muannas itu. Oh, mufrad ya tunggal jadi Ustazah. Nah, jadi harus difahami kaidahnya. Pokoknya yang isim tidak berakal, jamak itu adalah mufrad muannas. Maka hadhihi abwabun. Seperti itu. Maka boleh dilihat kitabnya bab berapa, Mbak? Waktu itu. Jilid Lupa, 1 Ustazah. kalau nggak salah bab 6 14 kalau nggak salah. Baik, seperti itu ya. Terus kemudian
Contoh lagi misalkan. Itu adalah bintang-bintang. Hazihi nujumun. Itu. Tilka Tilka jumun. Nah, gitu. Tilka nujumun. nujumun. Memang ini bisa keliru, Ustazah. Bisa pakai zalika kalau nggak teliti. Iya, betul. Karena apa? Kan nujum, kalau ibaratnya gini, kan nujum itu kan mudzakkar, gitu kan? Kalau kita ngelihat logikanya gitu. Tapi karena kita sudah belajar kaidah, maka nujum adalah dia dihukumi sebagai mufrad muannas. Gitu ya. Jadi pahami sampai sini. Maka ketika al-kutub berarti pakai isim mausulnya adalah allati karena dia mufrad muannas. Gitu. Sari, bisa dipahami sedikit-sedikit? Insya Allah Ustazah. Tamam. Yang lainnya bisa, Mbak? Insya Iya, Allah. sedikit-sedikit, Ustazah. Baik. Teman-teman, Ana izin sebentar ya ke kamar mandi. Iya Ustazah. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita perdalam lagi di sini. Baik. Contoh misalkan apa ya?
Masjid-masjid itu jauh. Masjid-masjid jauh. Al-masajidu ba'idatun ya Zah. Sahih. Al-masajidu ba'idatun. Ya. Kemudian, misal, pulpen itu patah. Pulpen patah. Ada yang tahu? Silakan. Pena-pena itu patah. Al-aqlamu maksuratun ya Zah. Sahih. Al-aqlamu maqsuratun. Baik. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa saya sedikit-sedikit.